Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali kajian kita siang hari ini, khusus kita mendoakan untuk guru kita almarhum Ustadz Ridwan Mukri. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Mudah-mudahan segala amal solehnya menjadi amal soleh yang akan memberatkan amal timbangannya kelak. Dan mudah-mudahan segala ilmu yang diberikan kepada kita semuanya menjadi ilmu yang terus kebaikannya akan mengalir sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pelajaran tafsir kita, tadabbur surah Muawwidzatain atau surah perlindungan, dua surat perlindungan. Kesempatan bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang surah Al-Falaq. Dan hari ini kita melanjutkan tentang surah An-Nas. Apa arti surah An-Nas? Manusia. Menurut ulama, surah An-Nas ini adalah surah yang turun ke 21. Jadi wahyu yang turun ke 21 itu adalah surah An-Nas. Dan surah ini surah yang menjadi salah satu senjata orang-orang beriman. Allah berikan kita senjata untuk kita bisa berlindung dari keburukan apapun. Keburukan makhluk Allah yang tampak ataupun yang tidak tampak dari dua surah ini, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian kita ingin membahas surah An-Nas ini, harus kita lihat surah Al-Falaq yang kemarin sudah kita bahas. Singkat mundur, teman-teman. Masih ingat kemarin ada istilah mu'ad atau musta'ad bih dan musta'ad minhu. Masih ingat nggak kemarin ya? Mudah-mudahan masih ingat ya. Dalam surah Al-Falaq ada kata-kata Qul a'udzu birabbil falaq. Itu maksudnya adalah musta'ad bih. Artinya apa sih? Musta'ad bih itu adalah bisa dikatakan kepada siapa kita meminta perlindungan. Kita minta perlindungan kepada Allah. Allah disebut musta'ad bih. Kemudian minta perlindungan dari apa kita? Nah, memintanya kita dari perlindungan itu namanya musta'ad minhu. Kemarin sudah kita bahas. Nah, di dalam surah Al-Falaq musta'ad bihnya hanya ada satu, yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Musta'ad bihnya hanya qul a'udzu birabbil falaq. Sementara musta'ad minhu-nya ada 4. Ada min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
ada 4 musta'ad minhu. Meminta perlindungan dari 4 perkara, sementara yang diminta perlindungannya hanya 1 yang kita sebut. Jadi 1:4. Itu yang berada di dalam surah Al-Falaq. Nah, kalau kita melihat di dalam surah An-Nas yang hari ini akan kita bahas, ternyata musta'ad bihnya justru lebih banyak daripada surah An-Nas. Daripada surah Al-Falaq maksudnya. Musta'ad bihnya di sini ada 1, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Berapa? 3. Ya, ada 3 musta'ad bih, sementara musta'ad minhunya hanya 1 di sini. Min syarril waswasil khannas, hanya 1. Kata-kata syar di dalam surah An-Nas hanya ada 1. Sementara di dalam surah Al-Falaq, kata-kata syar kita menemukan ada berapa? Ada 4. Jadi 1:4. Sementara di surah An-Nas 3:1. Ya, itulah yang membedakan antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Tapi dua-duanya adalah surah tentang perlindungan. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat dulu atau sebelum kita membahas, kita alangkah nikmatnya ketika kita membaca dulu surah An-Nas. Ya, semuanya hafal insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berjamaah ya. Artinya bareng-bareng kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok bisa ya di surah Al-Falaq musta'ad bihnya itu hanya 1, sementara musta'ad minhunya ada 4 poin, sementara di dalam surah An-Nas ketika melihat musta'ad bihnya ada 3 poin, musta'ad minhunya ternyata hanya 1 poin. Ya, kenapa ini bisa seperti ini? Maka masya Allah, para ulama mufassirin menyampaikan beberapa poin supaya kita bisa mengetahui kenapa bisa terjadi perbedaan ya, antara musta'ad bih dan musta'ad minhu. Yang pertama, kalau melihat di dalam surah Al-Falaq, coba teman-teman dicek suratul Falaq. Keempat permintaan yang ada di dalam suratul Falaq, isinya ini berada di luar daripada diri kita. Semuanya. Kita meminta perlindungan tapi berada di luar diri kita. Coba kita cek ya. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk Allah. Apapun makhluk Allah. Makhluk Allah dari mana? Dari manapun. Bisa manusia, bisa binatang, bisa yang namanya tumbuh-tumbuhan, bisa yang namanya jin, bisa yang namanya keadaan waktu. Itu semua makhluk Allah. Dari luar kita, dari luar diri kita. Yang kedua, min syarri ghasikin idza waqab. Kita juga meminta perlindungan dari gelapnya malam apabila sudah tertutup. Nah, malam itu dari luar kan? Malam itu dari luar. Ya, jadi simpelnya begini. Apapun yang ada di dalam surah Al-Falaq, keburukan yang kita minta atau 4 perlindungan yang kita minta kepada Allah bercerita tentang sesuatu yang ada di luar daripada diri kita. Termasuk wa min syarrin naffatsati fil uqad. Tukang sihir wanita yang meniupkan pada buhul-buhulnya atau mengikat dari luar. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan keburukan orang-orang yang hasad apabila memang dia berbuat hasad kepada kita. Ya, ini semua dari luar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan dengan surah An-Nas, ya masih poin pertama ini. Kalau kita bandingkan dengan surah An-Nas, yang ada dalam surah An-Nas, ini keburukan yang akan muncul justru dari dalam hati kita. Dari dalam diri kita. Min syarril waswasil khannas. Waswas dan khannas ini adalah sifat setan yang menempel di dalam hati kita. Jadi dari dalam. Ya, bisa difahami ya teman-teman ya. Surah Al-Falaq keempat poinnya bercerita
tentang keburukan yang bersumber dari luar diri kita, surah An-Nas, ya, satu keburukan tapi bersumber dari dalam diri kita. Ya, persis seperti penyakit lah. Kalau teman-teman ditanya penyakit yang lebih bahaya itu penyakit dalam atau penyakit luar? Penyakit dalam lebih bahaya daripada penyakit luar. Ya, kalau yang sakit luka tangannya, yang luka kakinya, itu mudah untuk diselesaikan, untuk disembuhkan. Tapi kalau yang luka hatinya, wah itu berat. Jadi penyakit dalam ini lebih berbahaya daripada penyakit di luar. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Falaq, ya, keempat poin yang kita minta kepada Allah untuk Allah menjaga kita, semuanya terkait dengan urusan duniawi, semua dunia. Coba kita lihat, semua dunia minta agar dilindungi dari makhluk-makhluk Allah yang berpotensi berbuat buruk. Urusannya dunia. Kemudian minta perlindungan dari gelapnya malam. Urusannya dunia. Ya mungkin ketika satu contoh kita dirampok atau kita dibegal. Kira-kira rampok dan begal, apa yang dicari? Dunia. Tidak mungkin dia merampok iman, tidak mungkin dia merampok akidah, tidak. Tapi harta kita yang dirampok, harta kita yang dirampas. Nah, urusannya dunia. Kemudian min syarrin naffatsati fil uqad, berurusan dengan tukang sihir yang membuat orang itu melemparkan sihir kepada kita, urusan dunia. Entah dia hasad, ya, dia tidak suka dengan kita karena mungkin kita punya jabatan atau mungkin kita punya kekayaan lebih. Timbullah sifat hasad sehingga dilemparkan sihir kepada kita. Urusan dunia. Atau ketika ingin memiliki seseorang, ternyata kalau istilahnya cinta ditolak, dukun bertindak, ya kan? Urusan dunia. Nah, itulah poin keempat yang ada atau 4 poin yang ada dalam surah Al-Falaq. Nah, sementara ketika berbicara di dalam surah An-Nas, satu keburukan itu urusannya apa? Akhirat, teman-teman. Subhanallah, urusannya akhirat. Ketika kita minta perlindungan, min syarril waswasil khannas. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang namanya waswas, kemudian khannas. Ini adalah urusan akhirat. Hati-hati. Yang namanya setan tidak pernah mencuri harta kita. Yang namanya setan tidak pernah mencuri jabatan kita. Yang namanya setan tidak pernah mencuri pasangan hidup kita. Yang namanya setan tidak pernah mencuri anak-anak kita. Tapi setan menggunakan harta kita, menggunakan jabatan kita, menggunakan pasangan kita, menggunakan anak-anak kita sebagai wasilah untuk mencuri iman kita. Hati-hati, akhirat urusannya kan. Jadi setan itu mengintai mengintai iman. Ketika iman sedang futur, setan masuk, kemudian terperosok ke dalam perangkap setan. Naudzubillah. Nah, itu poin yang kedua. Yang ketiga sekarang, ya, yang terdapat di dalam 4 poin surah Al-Falaq, kemarin sudah kita bahas. Ketika kita misalnya tertimpa dengan 4 poin ini, atau salah satu dari 4 poin ini, tertimpa keburukan di waktu malam misalnya, atau tertimpa keburukan tukang sihir, atau kita terkena yang namanya hasad seseorang, ketika itu menimpa kepada kita, maka kita tidak disalahkan. Kita nggak salah. Kenapa? Karena itu di luar dari kuasa kita. Kita nggak salah. Ketika kita sudah ikhtiar, ketika kita sudah minta perlindungan kepada Allah, kita sudah membaca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ketika seseorang membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka Rasulullah mengatakan hudita, kufita, wa wukita. Wa hudita, wa kufita, wa wukita. Allah berikan yang namanya hidayah, petunjuk. Sehingga dia tidak akan belok, dia tidak akan kemana-mana, dia akan tetap lurus. Allah kasih petunjuk. Ketika dia berangkat untuk mencari nafkah, berangkat untuk ke majelis taklim dengan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka Allah berikan hidayah. Berangkat dia, Allah jaga hatinya agar tetap lurus, istiqomah dalam keinginan kebaikan yang dicapainya. Kemudian Allah berikan kecukupan, wa kufita. Allah cukupkan rezeki. Jadi berbicara rizki ini bukan hanya berbicara yang penting banyak, bukan. Kalau banyak terkadang masih kurang. Ya, sebanyak apapun manusia itu masih kurang.
Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kapan dia berhenti untuk mengejar harta? Hatta zurtumul maqabir. Sampai tanah masuk ke kerongkongan, dia akan berhenti. Makanya berbicara banyak tidak akan pernah ada cukupnya. Tapi ketika berbicara Allah cukupkan, inilah yang namanya keberkahan. Inilah keberkahan. Tawakal kepada Allah, Allah berikan keberkahan. Wawukita, apa maknanya? Dan Allah berikan perlindungan. Allah jaga dia. Allah jaga selama di luar rumahnya. Sampai kembali ke rumahnya. Allah jaga. Bahkan dikatakan ketika ada setan datang kepada dirinya, berusaha untuk menggoda, setan itu tidak mampu menggoda. Lalu datang lagi setan yang lain. Setan yang lain ini datang, berusaha untuk menggoda. Setan yang pertama tadi mengatakan, wahai setan yang pertama. Dia bilang, wahai setan, sama-sama setan. Dia berbicara, wahai setan, kamu mustahil akan bisa menggoda seseorang ini. Orang ini sudah diberikan petunjuk oleh Allah, sudah diberikan kecukupan oleh Allah, sudah diberikan perlindungan dari Allah. Mustahil kamu bisa menggodanya. Bagaimana mungkin bisa menggodanya? Karena sudah Allah jaga, Allah berikan petunjuk dan Allah cukupkan. Ya, Masya Allah, inilah doa yang sangat luar biasa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Tetapi teman-teman, ketika kita sudah ikhtiar doanya ada, kemudian menjaganya juga dengan baik, ternyata qadarullah ada yang namanya apa? Keburukan menimpa kepada kita. Seperti kemarin kejadian guru kita, ulama kita, Syekh Ali Jaber, ya kan? Sudah dalam keadaan ikhtiar, keluar rumah selalu membaca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ya, kemudian tausiahnya juga tausiah di tempat yang terlihat oleh orang banyak, ya, dalam keadaan ramai manusia, tapi ternyata qadarullah, Allah sudah mentakdirkan akan tertusuk saat itu. Sudah. Jadi tidak disalahkan. Karena apa? Karena itu semua adalah urusan dunia. Ya, atau urusan yang memang kita tidak bisa disalahkan karena tidak punya kuasa atas itu semua. Tapi ketika berbicara keburukan yang bersumber dari hati kita ini, kita pasti disalahkan oleh Allah. Kita yang salah. Jadi bukan setan yang salah. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi ketika dalam surah Al-Falaq kita tertimpa keburukan yang ada dalam surah Al-Falaq di antara 4 poin, Allah tidak akan pernah menyalahkan kita, apalagi kalau kita ridho dan kita sabar. Tapi ketika datang kepada kita satu keburukan yang sumbernya dari penyakit hati kita, naudzubillah, maka Allah akan menyalahkan kita. Tidak akan Allah menyalahkan setan. Bahkan setan itu ketika nanti manusia masuk ke neraka bersama setan, naudzubillah, setan mengatakan, fulan, dulu itu aku nggak pernah ngajak-ngajak kamu untuk maksiat. Jangan salahkan aku. Fala talumuni. Ya, jangan Anda menyalahkan aku di sini. Aku itu nggak pernah ngajak-ngajak maksiat. Aku cuman merayu. Tuh kata setan. Karena aku cuman apa? Aku nggak pernah nyuruh loh untuk maksiat. Aku cuman merayu kalian saja. Ya kalian saja yang tergoda dan terayu. Tuh kata setan. Jadi kalau dikatakan sakit hatinya orang yang menjadi teman setan di dunia itu nanti ketika di akhirat. Ya, udah mah diajak, udah mah diperosok apa, dijerumuskan oleh setan, begitu sampai di neraka setan mengatakan, jangan salahin saya nggak pernah ngajak. Kamu saja yang lemah, itu kata setan. Karena memang setan itu lemah sebetulnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna kaida syaitana kana dhaifan. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Jadi kalau ada orang yang dia kalah dengan tipu daya setan, sebetulnya bukan setannya yang kuat, tapi manusia itu sendiri yang lemah. Karena setan sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa setan itu yang lemah. Inna kaida syaitana kana dhaifan. Lemah tipu daya iblis. Makanya Allah selalu berpesan kepada kita tentang masalah maksiat. Coba lihat, setiap maksiat yang Allah haramkan, Allah selalu menggunakan kata-kata wala taqrabu. Jangan dekat-dekat. Allah mengatakan jangan dekat-dekat, bukan apa? Bukan jangan tinggalkan. Dekat saja tidak boleh. Itulah perbedaan dekat dengan meninggalkan. Kalau meninggalkan, artinya kita sudah masuk, baru kita tinggalkan. Tapi Allah menggunakan kata-kata jangan dekati zina. Wala taqrabu zina. Sehingga pintu-pintu zina itu ditutup. Kemudian masalah sholat. Ketika ada orang yang mabok, apa kata Allah? La taqrabu sholah wa antum sukara. Jangan dekati sholat Anda yang sedang dalam keadaan tidak sadar.
Jadi apa? Dekat saja tidak boleh. Bahasa sekarang ini physical distancing gitu ya. Jadi sudah ada dari zaman Nabi Adam yang namanya physical distancing itu sudah ada. Nabi Adam itu tidak boleh mendekat kepada pohon kan? La taqraba hadhihi syajarah kata Allah. Jangan dekati ini pohon. Social distancing. Kenapa? Karena ketika sudah dekat pasti akan memakan buahnya. Ternyata kejadian kan? Allah larang tapi Nabi Adam penasaran, apalagi sudah tertipu oleh iblis. Iblis menjanjikan sesuatu yang indah seolah-olah indah, padahal itu kemaksiatan dan itu keburukan, itu kesesatan. Sehingga didekati itu pohon, lalu dimakan buahnya dan hasilnya Allah murka kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, keluar daripada surganya Allah. Itulah cara setan. Makanya ketika dalam urusan surah Al-Falaq kita ini terjebak atau kita terkena 4 kejahatan yang ada, keburukan yang ada, Allah tidak akan pernah menyalahkan kita selama kita masih ikhtiar. Tetapi ketika dalam urusan surah An-Nas ini kita terkena yang namanya waswas khannas, Allah akan menyalahkan kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan setan. Ya, dasar setan kamu, gara-gara kamu saya masuk neraka, gara-gara kamu saya nggak sholat. Ya nggak ada, memang setan tugasnya itu. Ya memang setan tugasnya itu. Jadi jangan pernah menyalahkan setan. Salahkan diri kita. Kenapa kita ini lemah? Ya, kenapa tidak minta perlindungan kepada yang Maha Kuat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah beberapa poin ya sebagai pengetahuan kita. Kenapa di dalam surah Al-Falaq ada 4 poin yang menjadi musta'ad minhu, sementara hanya ada 1 poin yang menjadi musta'ad bih. Nah, di dalam surah An-Nas ada berapa tadi? 3 poin yang menjadi musta'ad minhu, yang menjadi musta'ad bih, sementara hanya 1 yang menjadi musta'ad minhu. Sekarang kita lihat ayatan fa ayatan. Ya, ayat demi ayat. Kita akan tadabbur singkat surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul. Qul itu kata perintah dari Allah. Ya, fi'lul amr dalam bahasa Arab artinya apa? Katakan. Dan kita sudah bahas pertemuan kemarin, ketika berbicara qul atau kata perintah, maka ini bernilai ibadah. Ketika ada ayat Quran, kemudian di sana perintah Allah seperti ud'uni astajib lakum. Ketika kita berdoa, maka bernilai ibadah. Ya. Kemudian fadhkuruni adzkurukum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Ketika kita ingat Allah, zikir jadi nilai ibadah. Karena apa? Diawali dengan kalimat perintah. Termasuk kata-kata qul, katakan, katakan. Nah, ketika kita membaca surah Al-Falaq ataupun surah An-Nas, maka 1 bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, qul. Kenapa Allah perintahkan kita untuk membaca surah ini? Selain bernilai ibadah, karena begini, Allah tidak suka dengan orang yang tidak mau minta kepada Allah, tidak mau minta tolong kepada Allah. Allah nggak suka. Ya, Allah nggak suka. Ketika ada orang malu untuk doa kepada Allah, ada orang sampai naudzubillah gengsi untuk minta kepada Allah, Allah nggak suka. Karena apa? Karena yang namanya doa ini adalah perintah, yang memerintahkan ini juga senang, dan bonusnya adalah ijabah. Ya, itulah kata-kata para ulama. Jadi doa ini adalah perintah dari bawahan ke atasan. Ya kan, kita nyuruh Allah sebetulnya kan? Ya Allah, berikan aku rizki yang berkah. Itu kan nyuruh Allah. Ya Allah, berikan aku panjang umur dalam ketaatan. Itu kan nyuruh Allah. Tapi yang disuruh suka, yang terus diminta dia suka. Dan bonusnya adalah ijabah. Sudah disuruh menjadi nilai ibadah, yang menyuruh juga apa? Yang menyuruh suka, senang, kemudian bonusnya adalah ijabah, dikabulkan. Nah, itulah kata-kata qul dalam surah An-Nas. Sampai dikatakan ada satu riwayat, ketika ada orang yang gengsi meminta kepada Allah, naudzubillah, belajar dari putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah radhiyallahu anha, sampai minta kepada Allah dengan doa yang sangat terkenal sekali. Semua hafal doanya insyaallah. Kalimatnya, ya hayyun ya qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Itulah doanya
Fatimah radhiyallahu anha. Apa makna doa ini? Masya Allah. Doa ini mengatakan, wahai zat yang maha hidup, serta yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aku minta pertolongan darimu ya Rabb. Apa kemudian dikatakan? Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah setiap keadaan-keadaanku, wala takilni ila nafsi tarfatain, dan jangan tinggalkan aku, jangan wakilkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata. Jadi Fatimah merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah, ya Allah, jangan wakilkan segala beban dan permasalahanku ini kepadaku. Aku nggak sanggup, kata Fatimah. Nah, dan Allah suka dengan orang-orang yang memang dia merasa rendah dirinya di hadapan Allah, dia minta kepada Allah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah sampai sehina-hinanya, hinakan diri kita. Allah suka dengan itu. Nah, ini adab ya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu termasuk doa yang bisa menghilangkan kesusahan kita, ya terutama masalah hidup. Sering baca doa ini, jadikan amalan amalan-amalan harian kita, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya Hayyun, Ya Qayyum, birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Ya, itulah kata-kata qul. Nah, sekarang a'udzu birabbin nas. A'udzu. A'udzu kita sudah bahas kemarin. Ini termasuk kalimat isti'adzah. Masih ingat kan? Isti'adzah maknanya adalah meminta perlindungan. A'udzu, aku berlindung. Ya, a'udzu birabbin nas. Rabbin nas di sini dengan kalimat Rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Kata Anas terulang 3 kali di sini. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kenapa terulang 3 kali? Ada pendapat ulama yang menyampaikan seolah-olah dikatakan Anas yang pertama pada kata-kata Rabbin nas, Anas yang pertama ini adalah fase anak-anak. Makanya disandingkan dengan kata-kata Rob. Rob itu maknanya menjaga, memelihara. Ya itu kan, Rob itu menjaga, memelihara. Ya, kemudian memberikan nikmat, kemudian menghidupkan. Ya, itulah Rob. Maka kenapa dikatakan Rob bin Nas disandingkan dengan kata-kata Rob? Yang pertama ini karena yang namanya fase anak-anak itu butuh dipelihara. Anak-anak itu untuk dipelihara. Karena dia masih lemah, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia dijaga, dia dirawat, dia dikasih makan. Itulah anak-anak. Kemudian Anas yang kedua, seolah-olah dikatakan ini fasenya sudah dewasa. Maka ketika sudah dewasa, disandingkannya dengan apa? Dengan Malik. Malik, Maliki, maknanya raja. Jadi hubungan antara raja dan rakyat. Nah, ini seperti pendidikan kepada anak. Ya, masa kecil dirawat. Kemudian begitu sudah dewasa, jangan seperti anak kecil lagi. Jadikan apa? Orang tua ini sebagai rajanya, anak itu rakyatnya, sehingga dia akan ikut aturan-aturan raja. Nah, kemudian Anas yang ketiga, di sini seolah-olah ini fase yang sudah tua. Sehingga apa? Disandingkan dengan kata-kata ilah. Ilahin nas. Kenapa? Karena orang yang sudah mencapai usia tua memang tidak ada yang diingat, tidak ada yang perlu dilakukan kecuali adalah ibadah. Ingat kepada Allah. Nah, itulah yang dikatakan oleh ulama, ahli tafsir, tapi pendapat ini lemah. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Pendapat ini memang dilemahkan, tapi sekedar pengetahuan secara logika ini memang masuk akal juga ya. Ya, Anas yang pertama fase anak-anak sandingkan dengan kata-kata Rob karena anak itu dipelihara. Kemudian yang keduanya Anas ini fasenya adalah dewasa, maka disandingkan dengan kata-kata Malik, yaitu antara raja dan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, Anas ini seolah-olah fase tua, maka diingatkan atau disandingkan dengan kata-kata ilah. Karena orang yang sudah tua itu yang paling indah adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Ya, itu pendapat dari para ulama, tapi ini pendapatnya lemah. Ya, ini sekedar pengetahuan saja teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat kata Rob di dalam bahasa Arab ternyata ini kata-kata Rob bin Nas. Kita lihat kata Rob dulu. Kata Rob di dalam bahasa Arab bukan hanya dinisbatkan untuk Allah ataupun Tuhan. Tapi kata Rob ini juga dimaksudkan untuk seorang tuan yang memiliki budak.
Bisa difahami ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika memanggil tuannya, budak ini akan memanggil dengan panggilan ya Rabb, wahai tuan. Itu keadaan. Seperti Bilal bin Rabah, kita mampir kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kita kenal dengan budak yang hitam, berkulit hitam, tapi ternyata Bilal bin Rabah ini adalah keturunan dari seorang wanita yang dikatakan apa? Seorang ratu. Seorang yang cantik, kemudian ayahnya Bilal juga ini seorang pembesar. Makanya kalau melihat daripada sejarah Bilal bin Rabah ini, siapa yang membeli Bilal? Yang membeli Bilal adalah pembesar Quraisy, Umayyah ibn Khalaf, ya kan? Tidak mungkin ada seorang budak, kalau budak ini tidak istimewa, dibeli oleh orang-orang besar pada zaman itu. Makanya yang menjadi dalil bahwa Bilal bin Rabah ini bukan budak yang level rendah, karena yang membeli saja Umayyah ibn Khalaf, pembesar atau orang yang namanya besar saat itu di Quraisy pada zaman itu. Dan ketika Bilal bin Rabah ini ditimpa dengan batu, masih ingat kisahnya, apa yang diucapkan Bilal? Bilal mengatakan ahad, ahad, ahad. Hanya mengatakan ahad. Sehingga ketika Abu Bakar bertanya, ya Bilal, kenapa ketika Anda disiksa oleh Umayyah bin Khalaf mengucapkan kata-kata ahad? Bilal mengatakan, aku itu dulu ketika disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, tidak ada kata yang aku ingat kecuali kata-kata ahad. Bilal ini memang belum terlalu hafal saat itu dengan suratul Ikhlas, yang diingat tuh hanya kata-kata ahad saja. Nah, ini pendapat ulama, ada yang mengatakan seperti ini. Yang kedua, ada pendapat juga yang mengatakan bahwa ketika Bilal ini membaca kata-kata yang lain, siksaan itu terasa apa? Terasa sakit. Ketika membaca Subhanallah, Allahu Akbar, kemudian apa? Wala haula wala quwata illa billah. Masih terasa sakit dengan siksaannya. Tapi ketika membaca ahad, 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 Bilal terasa tenang, terasa nyaman. Maka itulah kenapa Bilal membaca ahad. Ya, tapi kemudian jumpa dengan Abu Bakar, dibelilah Bilal, dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ada perdebatan yang menarik di sini. Ketika Abu Bakar ingin membebaskan yang namanya Bilal dengan harga 10 dinar saat itu. Dengan harga 10 dinar. Ternyata perkataan Umayyah ibn Khalaf, niatnya untuk apa? Untuk merendahkan Abu Bakar sebetulnya. Untuk apa? Menipu Abu Bakar sebetulnya. Dengan mengatakan, dia bilang, ya Abu Bakar, kamu tertipu ya Abu Bakar. Sebetulnya kalau kamu negosiasi dengan saya tentang harganya Bilal ini, saya akan berikan kepadamu walaupun hanya dijual dengan harga 1 dinar. Itu kata Abu Bakar. Kata siapa? Kata Umayyah bin Khalaf. Kalau seandainya kamu nego harganya dari 10 dinar, 1 dinar, aku akan lepas. Lalu kata Abu Bakar dengan kalimat yang indah, ya Umayyah ibn Khalaf, kalaulah seandainya engkau menjual Bilal bin Rabah dengan harga 100 dinar, aku akan tetap membelinya. Karena ini adalah sahabat, atau ini adalah orang istimewa. Masya Allah, akhlak Abu Bakar luar biasa. Jadi kalau kita melihat kisah Bilal bin Rabah ini hikmah yang sangat luar biasa. Bahwa Allah tidak membeda-bedakan hambanya kecuali inna akramakum innallahi atqakum, takwanya yang dilihat. Makanya Bilal itu setelah dibebaskan menjadi budak, Bilal apa? Orang yang pertama kali naik ke atas Ka'bah itu Bilal bin Rabah, mengumandangkan azan. Coba kebayang nggak betapa dimuliakannya Bilal? Padahal Bilal ini apa? Seorang budak. Dan Bilal ini dijamin ahli surga. Terompahnya pun terdengar di surga. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada Bilal bin Rabah. Maka jangan melihat seseorang itu dari apa? Dari fisiknya, dari pakaiannya, tapi lihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Dan Bilal ketika memanggil tuannya saat itu dengan kata-kata Rabb, ya Rabb. Nah, makanya kita kenapa saya dekatkan kepada cerita tentang budak dan tuan, supaya kita lebih lebih tahu keadaan dulu pada zaman perbudakan itu seperti apa. Karena di hari ini kita sulit untuk merasakan bagaimana menjadi seorang budak dan bagaimana
kenyataan dalam perbudakan. Karena memang kita tidak hidup pada zaman perbudakan. Yang merasakan adalah orang-orang yang memang hidup pada zaman jahiliyah dulu. Ya inilah kenapa dikatakan Rabb atau Rabbin Nas. Ya, qul a'udzu bi Rabbin Nas. Kata-kata Rabb ternyata tidak hanya digunakan untuk Allah, tapi orang-orang Arab jahiliyah menggunakan kata-kata Rabb juga untuk apa? Untuk menyampaikan kepada Tuhan. Ya, antara Tuhan dengan budak. Nah, kemudian teman-teman, Allah mengenalkan dirinya pertama kali juga dengan kata-kata Rabb. Dalam surah Al-Alaq. Al-Alaq apa kata-katanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbika. Kata-kata Rabb. Kemudian Nabi Musa ketika di atas bukit Tursina, Nabi Musa dikenalkan oleh Allah dengan kata-kata Rabb. Bukan kata-kata Allah, bukan kata-kata Rahman. Ya, dikenakan kata-kata Rabb. Inni ana rabbuka fakhla'na laika ya Musa. Musa, aku ini adalah Rabbmu. Aku inilah Rabbmu. Kemudian kepada siapa tadi? Kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Itu kata-kata Rabb. Nah, apa maknanya? Ya, maknanya adalah kenapa sih Allah buka setiap perkenalan namanya dengan kata-kata Rabb? Kenapa ayatnya tidak mengatakan qul a'udzu malikin nas, ilahin nas, rabbin nas? Kenapa rabbin nas tidak di ujung? Kenapa bi rabbin nas diletakkan di awal? Jawabannya karena ini pondasi, teman-teman. Ini pondasi. Ya, Allah ketika mengatakan kata-kata Rabb di pembukaan ayat, maka ini adalah pondasi. Karena kita ini apa? Kita ini sadar betul bahwa Allah itulah yang menghidupkan, yang memelihara, yang memberikan kenikmatan, yang menjaga kita. Semuanya adalah Allah. Allah ini Rabb, bukan Rabbul Mu'minin, bukan Rabbul Muslimin, tapi Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Tuhannya manusia. Jadi orang-orang munafik, Rabbnya juga Allah. Orang-orang yang tidak beriman, Rabbnya juga Allah. Orang-orang yang ateis sekalipun, Rabbnya juga Allah. Artinya yang memberikan dia makan, minum, kemudian yang menyehatkan, yang memberikan kenikmatan dalam istirahat, yang memberikan kenikmatan dalam bercengkrama dengan keluarganya, semua adalah Rabb. Supaya kita ini apa? Sadar, teman-teman. Ini tamparan dari Allah supaya manusia itu sadar bahwa apa? Yang namanya manusia di muka bumi ini, apapun agamanya, siapapun dia, tetap dia dalam pengawasan Allah. Dia tetap dalam kekuasaan Allah. Dia tetap berada di dalam kenikmatan yang Allah atur atasnya. Jadi nggak bisa dia kuasa untuk mengatur dirinya sendiri. Maka ini pondasi. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah dari Rabb yang menjaga, memelihara, memberikan nikmat kepada seluruh manusia. Ini tauhid. Ya, ayat ini pertama adalah apa? Dikatakan ini tauhid. Kemudian yang kedua, apa kata Allah? Malikin nas. Malik, ada Malik, ada Malik, ada Malikul Mulk. Ya, ada tiga nih. Ketika dikatakan Malikin nas, maknanya raja. Malik, raja. Tapi kalau ma-nya panjang, Malikun, Malik, artinya adalah yang apa? Memiliki. Yang memiliki, Malik. Makanya dalam suratul Fatihah, Maliki yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Tapi ketika dikatakan Malikin nas, king maknanya, atau rajanya manusia. Malikul mulk, raja dari segala raja. Itu perbedaannya. Nah, ayat ini menggunakan kata-kata bukan Malikin nas, tapi Malikin nas, rajanya manusia. Kenapa coba Allah harus mengenalkan dengan kata-kata rajanya manusia? Karena begini, ada orang yang dia ini sudah bagus dalam masalah Robnya. Dia mengakui Allah itu yang memberi saya kenikmatan, Ustadz. Alhamdulillah Allah yang memberikan saya kehidupan. Alhamdulillah Ustadz, Allah yang memberikan saya ini kesehatan. Allah yang mengatur rezeki saya. Allah yang menguasai hidup saya. Tapi
Ada nggak orang yang dia tahu bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, tapi dia masih takut kepada raja. Raja itu atasan lah ya, bisa dibilang. Ya kalau di lingkup negara ini presidennya lah. Ada nggak orang yang masih takut kepada presiden? Padahal dia tahu presiden itu juga makhluk Allah. Apalagi zaman-zaman dulu. Kita tahu bagaimana zalimnya Namrud, bagaimana zalimnya Fir'aun, bagaimana zalimnya Raja Abrahah. Maka orang-orang saat itu mengakui bahwa Allah itu Rabbun, Allah yang menciptakan, memelihara, menjaga, memberi kenikmatan, tapi dia lebih takut kepada raja daripada kepada Allah. Bisa dipahami ya? Makanya Allah kenalkan dengan kata-kata yang kedua ini, setelah Rabbun Nas, Malikin Nas, rajanya manusia. Jadi yang merajai segala apapun manusia di muka bumi ini, Allah rajanya. Kalau ada ribuan raja kumpul di muka bumi ini, Raja Salman, Raja Brunei, Raja mana lagi, kumpul, maka tetap Allah yang menjadi Malikul Mulk, raja di atas segala-gala raja. Malikin Nas. Dan nanti di akhirat, Masya Allah, ketika kiamat, semua sudah binasa, semua hancur semua, kullu syai'in halikun ila wajah. Semua hancur kecuali wajahnya Allah, kecuali zatnya Allah. Allah mengatakan, aina dunia, mana dunia, mana dunia. Mana dunia? Allah sombong di sini. Boleh karena Allah mutakabbir. Mana dunia? Mana pepohonan dunia dulu? Aina asjarud dunia? Aina hayawanat dunia? Mana binatang dunia yang dulu dibanggakan? Yang dulu dipelihara, kuda-kuda cantik mana? Semuanya mana? Semuanya hancur dan binasa. Termasuk orang-orang sombong, nanti disebut namanya. Aina Fir'aun, Aina Qarun, Aina Haman, Aina Umayyah ibn Khalaf. Semuanya disebut. Karena apa? Karena kesombongan. Naudzubillah, jangan sampai nama kita semua nanti disebut oleh Allah ketika bumi ini dihancurkan. Karena itu adalah sesuatu hal yang hina. Sesuatu kecelakaan yang sangat mengerikan sekali ketika Allah sebut nama kita dalam konteks orang-orang yang sombong. Naudzubillah. Itulah dikatakan Malikin Nas, raja manusia. Kemudian yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahin Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ilah itu setiap apapun yang disembah itu namanya ilah. Ada orang nyembah pohon misalnya. Ada orang nyembah pohon, maka pohon itu disebut ilah. Ya bukan ilah tapi ilah. Ada orang menyembah bebatuan, maka batu itu disebut ilah. Ada orang menyembah matahari. Matahari disebut ilah. Jadi apapun yang disembah itu namanya ilah. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang berhak untuk disembah? Ada kata-kata la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib untuk disembah, wajib untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata-kata ilah itu adalah setiap apapun sesembahan itu namanya ilah. Tapi yang harus kita sembah adalah ilahin nas. Ilahnya manusia. Ilahnya semua manusia. Ilahin nas. Ini juga sentilan dari Allah. Karena mungkin ada orang yang mengaku Rabbuna, Rabbul Alamin. Allah yang memelihara, menjaga, memberikan kesehatan, memberikan makanan, yang menguasai kehidupan kita. Dan Allah juga seorang raja dari segala-gala raja. Dia mengakui itu, tapi ternyata dia tidak menyembah Allah juga. Dia juga minta tolongnya kepada dukun, kepada paranormal, kepada orang-orang pinter. Dia minta tolong malah kepada siapa? Kepada teman-teman satu kantornya. Dia tidak pernah yang namanya minta tolong kepada Allah, dan dia tidak pernah yang namanya menyembah Allah, padahal dia tahu Allah itu Rabb dan dia tahu Allah itu Malik, tapi dia tidak sholat. Dia tidak melakukan perintah-perintah ibadah mahdhah yang Allah wajibkan atas dirinya. Maka kenapa Allah sampaikan 3 kata-kata ini? Ya, Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Seolah-olah Allah ini menyampaikan kepada kita, hati-hati ya. Ya, banyak orang yang mengaku Allah itu adalah Rabbnya, tapi dia tidak takut kepada Allah, justru takut kepada raja. Maka ingat, kalau Anda takut kepada raja, tidak ada raja yang merajai segala macam kerajaan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sudah baik, dia takut kepada Allah. Dia mengakui Allah itu rajanya. Dia mengakui Allah itu Rabbnya, tapi dia nggak sholat.
dia tidak ibadah kepada Allah, maka dia belum mengakui Allah itu sebagai ilahnya. Ya, maka tiga ini harus lengkap. Dikatakan apa? Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya, teman-teman yang semua dirahmati Allah. Yang mengerikan kalau seandainya ketiga poin ini tidak ada dalam kehidupan kita. Hati-hati. Ketika kita ini tidak mengakui Allah sebagai Rabb, ketika tidak mengakui Allah sebagai Malik, ketika tidak mengakui Allah sebagai ilah, maka pastikan kita akan menjadi Rabb diri kita sendiri. Kita akan menjadi Malik atas diri kita sendiri. Kita akan menjadi ilah atas diri kita sendiri. Dan ini bahaya. Dan ini bahaya. Hati-hati. Kalau seandainya teman-teman tidak mengakui Allah itu Rabb, Allah itu Malik, Allah itu yang namanya apa? Allah itu ilah, maka hati-hati, bisa jadi kita akan merasa menjadi Rabb, kita akan merasa menjadi Malik, kita akan merasa menjadi ilah. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun, teman-teman. Fir'aun itu dia tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Dia mengatakan, aku yang memberikan nikmat kok kepada orang-orang Mesir saat itu. Semua orang di atas kekuasaanku kok. Raja Namrud pun demikian. Ya, ketika ada orang yang mati dan hidup, aku yang menentukan. Kalau aku bunuh ya dia mati. Aku biarkan hidup, dia hidup. Aku yang menentukan. Dia sudah menganggap dirinya sebagai Rabb. Yang bisa memberikan nikmat, mun'im. Yang bisa dikatakan menjaga, yang bisa berdiri sendiri. Naudzubillah. Dan level yang lebih hinanya lagi, kalau sudah sampai dasarnya sudah nggak beres, dia mengaku dirinya Rabb sendiri, ya menjadikan dirinya sebagai Rabb sendiri, maka dia akan naik kepada level menjadikan dirinya sebagai Malik, ya sebagai raja. Akhirnya Akhirnya nasihat tuh nggak mau didengar. Dikasih nasihat baik-baik, diprotes. Kamu juga baru ngaji, nasihatin saya. Dinasihatin orang tua, mama mau udah bawa tanah. Nggak usah nasihatin lah. Mama fokus aja ibadah. Dinasehatin oleh ustadz, oleh gurunya. Ustadz sok tahu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Kalau sudah menjadi merasa menjadi Malik, menjadi raja, biasanya dia nggak mau lagi diberikan nasihat. Karena dia sudah merasa di atas orang lain. Lebih hebat dari orang lain. Ya, itulah dikatakan Malik. Nah, yang lebih hina lagi kalau dia sudah sampai merasa dirinya ilah. Astagfirullahaladzim. Sudah sampai merasa dirinya ini ilah. Sehingga dia nggak mau ibadah. Dia nggak mau sholat. Saya sudah ilah. Naudzubillah. Dan orang seperti ini biasanya, kalau sudah sampai kepada puncak merasa dirinya ilah, maka orang ini dia dikatakan ittiba'ul hawa. Inilah orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya. Kemana aja. Haram, disikat semuanya. Pokoknya keinginannya semua terwujud. Naudzubillah. Hati-hati. Ya, ini dicontohkan seperti siapa? Fir'aun, Qarun, kemudian siapa lagi? Raja Namrud. Ya, keadaannya seperti ini. Jadi, Masya Allah, hati-hati teman-teman. Ini adalah tamparan dari Allah bahwa ketika minta tolong kepada Allah, lihat Allah itu Rabbin nas, Allah itu Malikin nas, Allah itu Ilahin nas. Nah, ini musta'ad bih yang sudah kita kupas. Ya, mudah-mudahan masih bisa mengikuti ya. Sekarang kita lanjutkan ayat selanjutnya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Ini musta'ad minhu-nya. Dari mana minta perlindungan kepada Allah? Dari keburukan apa yang harus kita minta kepada Allah? Ternyata jawabannya adalah min syarril waswasil khannas. Syar itu keburukan. Seperti pertemuan kemarin sudah disampaikan, syar itu maknanya keburukan. Sararah, api yang menjilat-jilat kepada kita. Dan hakikatnya manusia itu nggak suka dengan keburukan, ya, nggak suka dengan keburukan. Tapi karena ada waswas, ada khannas, inilah dua sifat setan yang terus nempel dalam hati kita. Nah, dan dia tidak pernah meninggalkan hati kita ini. Hati-hati. Yang namanya waswas itu artinya apa sih? Waswas itu seperti gemerincing emas. Jadi kalau ada emas, kita seperti ini nih. Seolah-olah mengiming-imingi lah kepada orang. Tahu iming-iming ya? Ya? Mungkin kalau sekarang bukan emas, tapi masker. Mau masker enggak? Ya, daripada kena razia, pakai masker, mau dia. Kalau bahasa mudahnya gini, was-was itu rayuan. Bukan keraguan-raguan ya. Kalau was-was keraguan-raguan itu dalam bahasa Indonesia maknanya ragu-ragu. Bahasa Arabnya
Tasyakkaka ya tasyakkaku, tasyakkak. Tapi ketika dikatakan was-was dalam surah An-Nas, maknanya adalah apa? Rayuan. Hati-hati, setan itu pandai untuk merayu. Setan itu jago dalam masalah tipu-tipu. Hati-hati teman-teman. Was-was. Ya, was-was itu caranya bagaimana? Setan itu berbisik. Was-was, was-was, was-was. Berbisik. Ayo dong gibah, gibah, gibah nggak apa-apa. Nanti tobat. Besok tobat, gibah aja. Ayo. Tuh, suami kamu jam segini belum pulang. Coba kemana. Kamu nanti tanya, kamu nanti cek. Coba jalanan macet apa enggak? Coba kira-kira kok jam segini baru pulang? Biasanya jam 6 tuh sudah pulang. Ini jam 8 baru pulang. Wah, itulah setan tuh. Kompor. Itulah setan. Was-was. Ya. Sehingga apa? Kadang-kadang kalau hatinya lemah dan dia kalah, ya dia akan ikut daripada was-wasnya syaitan. Nah, kenapa disebut was-was? Ya, itu adalah sigot mubalagot sebetulnya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata apa ya? Bentuk jamak taksir atau dikatakan bentuk takkid penguatan. Was-was itu sebetulnya kalau kita melihat secara bahasa, orang yang atau apa namanya setan yang mengganggu itu disebutnya muwaswis. Ya, bukan waswas sebetulnya, muwaswis. Seharusnya ayatnya mengatakan wa min syarril muwaswisil khannas, begitu harusnya. Wa min syarril muwaswisil khannas. Tapi kenapa wa min syarril waswasil khannas? Karena waswas itu adalah sigot mubalakot dari kata muwaswis. Ya, bentuk yang lebih tinggi lagi. Seperti apa? Inna a'toina kal kautsar. Kautsar itu bentuk sigoh mubalaghah dari kata-kata kathir. Kathir itu banyak, kautsar itu sudah saking banyaknya nggak bisa dihitung dan nggak bisa diperhitungkan. Begitupun kata-kata was-was. Saking seringnya setan itu menggoda kita, maka dikatakan bukan lagi muwaswis, tapi was-was. Itu maknanya. Jadi hati-hati nih, setan ini luar biasa. Was-was. Ya, apa maknanya? Membisik-bisikan kita kepada apa? Kepada tipu daya, kepada keburukan. Seperti iklan lah ya. Iklan di TV itu apa? Dia selalu muncul. 5 menit muncul, 5 menit muncul. Kenapa? Ya karena memang ingin dilihat. Itulah setan. Setan tuh ketika dikatakan was-was, dia diam, dia tinggal di hati manusia. Kemudian apa dikatakan khannas. Khannas itu datang, balik lagi, ya kan? Pergi, balik lagi, pergi lagi, datang lagi, pergi lagi, datang lagi. Itulah namanya khannas. Di dalam ayat lain ada kata-kata apa? Kata-kata khunnas. Ya, ada dalam ayat lain. Fala uqsimu bil khunnas. Ya, Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya yaitu bintang. Khunnas itu mananya bintang. Apa perbedaan khunnas dan khannas? Sebetulnya satu akar kata. Kenapa kok disebut bintang ya? Karena bintang itu sifatnya datang, pergi, hilang, muncul. Hilang, muncul, itu bintang kan? Kapan bintang itu muncul? Ketika malam. Dan apa tandanya malam? Gelap. Maka bintang itu akan terlihat dengan jelas kalau saat gelap. Apa itu khunnas? Apa itu khannas? Khannas itu datang, pergi, datang, pergi. Siapa yang datang pergi? Syaitan. Persis seperti bintang. Bintang itu sebetulnya tidak hilang. Bintang itu masih di sana, di langit. Cuman ketika ada cahaya matahari muncul, bintang tidak terlihat. Ketika ada yang namanya apa? Kegelapan muncul, bintang akan terlihat jelas. Jadi sebetulnya yang membuat bintang terlihat jelas itu karena apa? Karena adanya kegelapan. Yang membuat bintang tidak terlihat karena adanya cahaya matahari yang terang. Maka kalau dikatakan setan itu sebetulnya ada di hati, kapan setan itu terlihat muncul? Kalau hatinya gelap. Dan kapan setan itu akan pergi? Kalau hatinya terang. Ya, dengan apa? Zikrullah. Ketika dia zikir, dia ingat Allah, dia selalu tadabbur, dia selalu sholat, dia baca Quran, maka setan itu tidak bisa datang balik lagi dengan seenaknya. Dia akan apa? Terhapus oleh nur, oleh cahaya hati kita. Tidak tampak dia. Tapi hati-hati kalau hati kita gelap. Nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, futur iman, bahkan maksiat, naudzubillah.
setan itu akan semakin bersinar di hati kita. Maka ini bahaya. Ini bahaya. Min syarril waswasil khannas. Selanjutnya, ayat keberapa? Ayat kelima ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini bentuk daripada takkid, penguatan. Sudah mah dikatakan setan itu nggak pernah pergi dari hati kita. Dia datang, dia pergi, datang lagi, dia pergi, datang lagi. Sebetulnya dia nggak pergi, hanya tertutup dengan cahaya hati kita, cahaya iman kita. Tapi di ayat selanjutnya ini Allah kuatkan lagi dengan kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang betul-betul akan yuwaswis dalam sudurnya manusia. Ini Allah kuatkan lagi nih, nggak main-main masalah setan ini. Walaupun cuma satu keburukan, tapi berat teman-teman. Kenapa? Setan, musuh yang tidak tampak, tapi dikatakan musuh yang nyata. Musuh yang tidak tampak, tapi dikatakan musuh yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan dan kemaksiatan. Hati-hati, itulah setan. Makanya Allah kuatkan di sini kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita lihat sekarang sudurnya sekarang. Kenapa Allah menggambarkan dengan kata-kata sudur, hati. Sementara dalam bahasa Arab yang namanya hati itu qalbun. Seharusnya kata-katanya alladzi yuwaswisu fi qulubin nas, begitu kan? Tapi kenapa sudur? Nah, jawabannya para ulama mengatakan karena hati kita itu sebetulnya seperti bawang. Tahu bawang ya? Ini perkataan Hakim At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hati manusia itu seperti bawang, berlapis. Bawang itu kalau kita buka, ya kan? Lapis satu, lapis lagi, lapis lagi, lapis lagi. Itulah bawang. Jadi hati itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, lapisan yang paling luar namanya adalah sodrun, jamaknya sudur. 1. Yang kedua, lapisan lebih dalam lagi namanya qalbun, jamaknya kulub. Yang ketiga, lapisan yang sudah semakin dalam namanya fuadun, jamaknya afidah. Yang keempat, ini sudah hebat, sudah semakin dalam dan ini kokoh, namanya adalah lub, jamaknya albab. Lub jamaknya albab. Ini sudah dalam, makanya kita sering kan mengatakan kepada pasangan kita, ayah, aku mencintaimu dari lubuk hati yang paling dalam. Lub, ya lub, lubuk hati yang paling dalam. Itu perbedaannya. Ya, ada sodar, ada qalbun, ada fuadun, ada yang namanya apa? Lub. Nah, ternyata dalam surah An-Nas Allah tidak menggunakan kata-kata alladzi yuwaswisu fi qulubin nas atau alladzi yuwaswisu fi afidatin nas atau alladzi yuwaswisu fi lubin nas ay albabin nas, tidak. Tapi Allah menggunakan kata-kata fi sudurin nas. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa sih Allah menggunakan kata-kata fi sudurin nas? Ini artinya begini. Setan itu ketika mengganggu manusia, dia tidak mampu menembus sampai ke dalam kalbun kita. Tidak mampu menembus sampai ke dalam fuad. Tidak mungkin menembus sampai ke dalam lub. Hanya mentok di mana? Sodar. Mentok di sodar saja. Hanya apa? Lapisan luar daripada hati kita. Tapi kenyataannya apa? Banyak yang kalah dengan setan. Kenapa? Karena dia tidak memahami ya yang namanya apa? Sodar itu bagian luar, tapi dia tidak segera untuk apa? Membentengi daripada serangan setan sehingga terus terbuka sodarnya sampai masuk ke dalam qalbnya, sampai masuk ke dalam fuadnya, sampai akhirnya masuk ke dalam lubnya. Naudzubillah. Makanya sebelum setan menembus qalbun kita, menembus daripada fuad kita, bentengi di mana? Di sodar ini. Jadi sodar itu gini, kalau ada perintah ataupun larangan yang baru masuk ke dalam sodar, sebetulnya itu belum tentu kita kerjakan, teman-teman. Contoh saja panggilan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, adzan, ya sudah. Tapi dia nggak sholat, cuma dengar adzan. Artinya panggilan kebaikan itu hanya mentok di mana? Di sodar. Dia belum masuk ke dalam qalb. Makanya nggak heran ada orang diajak ngaji, ada orang dengar nasihat, tapi masih seperti itu terus. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Berarti dia hanya memasukkan nasihat itu ke dalam sudurnya, belum sampai ke dalam qalbunnya.
apalagi fuadnya, apalagi lubnya, ya, maka masih jauh perjalanannya. Ya, itulah kata-kata alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, bisa difahami ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang terakhir, ayat terakhir. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Ya, kenapa jin disebutkan di awal? Karena ternyata jin ini yang lebih banyak memberikan dampak keburukan bagi hati kita. Jin yang kafir sama dengan setan itu namanya, sama dengan iblis juga namanya. Yang berpotensi memberikan keburukan-keburukan kepada kita, ternyata lebih banyak jin yang memberikan daripada manusia. Makanya jin diletakkan lebih awal daripada manusia. Minal jinnati wan nas. Allah tidak mengatakan minan nasi wal jin, tidak, tapi minal jinnati wan nas. Ya, jadi apa? Apakah hanya jin saja yang berpotensi berbuat keburukan? Tidak, ternyata an-nas pun berpotensi. Ya, dua-duanya, jin dan manusia. Mana lebih gampang untuk kita lawan? Apakah ketika itu keburukan yang datang dari jin atau yang datang dari manusia? Mana yang lebih mudah kita lawan? Yang lebih mudah kita lawan adalah yang dari mana? Dari jin. Itu lebih mudah. Dari manusia itu repot kita. Kadang-kadang kita sudah berusaha melawan, ya, kita kalah lagi. Akhirnya kerayu lagi. Apalagi kalau teman. Kadang-kadang kita nggak bisa, aduh nggak enak kan teman. Nggak enak karena teman. Nggak enak nih, kan sudah berteman lama. Masa sih nggak mau diajak nongkrong begitu aja? Masa sih nggak mau diajak apa? Naudzubillah, zina begitu aja? Kan teman, kan teman. Hati-hati. Kalau sudah yang namanya jin, kemudian manusia, ini berpotensi untuk menjerumuskan kita kemana? Ke perangkap-perangkap setan yang ada. Maka dua surah ini sangat baik ketika kita amalkan. Minta perlindungan kepada Allah dari 4 keburukan yang mungkin terjadi dalam suratul Falaq, dan minta kepada Allah dari keburukan yang pastinya akan sering terjadi. Karena apa? Karena ini bersumber daripada hati kita. Ya, ihtitam sekarang, penutup. Ya, mungkin teman-teman akan lebih nyaman ya ketika saya akan memberikan analogi sebagai penutup ini. Kenapa sih ketika kita minta kepada Allah tentang 4 perkara agar kita terlindung dari 4 perkara keburukan ini, kita hanya memuji Allah cukup 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika minta 1 perlindungan tentang keburukan yang bersumber dari hati ini, kita meminta dengan 3 pengulangan pujian kepada Allah. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Perumpamanya begini. Kalau ada pasangan suami istri misalnya, suaminya minta dibuatkan kopi oleh istrinya. Ya, kalau cuman kopi yang diminta, dia akan mudah mengatakan, "Mama, kopi dong." Selesai. Nggak terlalu banyak muqaddimahnya. Nggak usah terlalu banyak rayuannya. Cuman kopi masalahnya, mah. Nah, tapi kalau mintanya lebih, mah, minta kopi sama pisang, sama gorengan, sama ini, kira-kira diterima nggak begitu? Istrinya akan apa? Mungkin akan tidak suka. Tapi kalau dengan pujian-pujian, istri akan lebih suka. Nah, kayaknya selama papa minum kopi, nggak ada kopi seenak buatan mama deh. Masya Allah. Pokoknya buatan mama itu belum dimasukin gula, itu udah manis kopinya. Subhanallah. Pokoknya kopinya mama tuh hitamnya hitam pekat, dapat banget deh. Pokoknya kalau ditambah gorengannya, tambah roti bakarnya, tambah nasinya, sempurna banget mah buatan mama. Dipuji dulu, baru kita minta. Banyak pujiannya. Kenapa? Karena mintanya bukan cuma kopi. Ada kopi, ada gorengan, ada nasi, ada apa. Jadi lebih banyak pujiannya. Itulah gambarannya. Ya, tapi ketika lebih berat lagi permintaannya, pujiannya beda lagi. Mama yang cantik, atau suamiku yang sangat mama sayangi. Ya, itulah gambarannya. Persis ketika dikatakan surah Al-Falaq, ini permintaan walaupun dengan 4 permasalahan yang ada, tapi permintaan ini sebetulnya adalah ringan karena sumbernya dari luar dan tidak ada efek kepada akhirat kita, dan ternyata kalaupun kita terkena, Allah tidak menyalahkan kita. Tapi ketika berbicara permintaan di dalam surah An-Nas, ini berefek akhirat, dan ketika kita salah maka kita yang akan disalahkan, dan yang pasti ini adalah berkaitan dengan urusan akhirat kita.
Maka mudah-mudahan dari pelajaran hari ini yang kita tadabburi, semoga bisa memberikan manfaat dan kita semakin memahami daripada isi Al-Quranul Karim sehingga semakin mesra dengan Al-Quranul Karim. Singkat, ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum mini ala kuwat doa. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat Wijaya yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan untuk, atau bisa juga jika tidak mau bertanya langsung di kolom chat bisa ditanyakan. Jika ada yang ingin bertanya langsung boleh untuk unmute myself. Ustadz, mengenai surat Anas itu kan termasuk surat yang dipakai sebagai ruqyah mandiri ya? Iya. Ya, termasuk yang kita kalau mau tidur atau zikir pagi dan zikir petang itu kan dibaca sampai 3 kali ya? Iya. Nah, sebenarnya kenapa Ustaz diajarkannya dibaca sampai 3 kali dan dibaca zikir pagi, zikir petang sama sebelum tidur? Gitu, Ustaz. Iya, jazakumullah khair. Kenapa 3 kali? Karena Allah suka yang ganjil, dikatakan ya. Jadi Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Maka sebaiknya doa itu minimal pengulangannya itu adalah minimal 3 kali. Nah, ini sababun nuzulnya kemarin sudah kita bahas karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu terkena sihir. Siapa yang menyihir? Lubed bin Aqsam, ya, Labid bin Aqsam saat itu. Rasulullah sedang dalam keadaan tidur, lalu Rasulullah bermimpi, didatangi 2 malaikat. Malaikat itu saling berbicara, menyampaikan bahwa laki-laki ini terkena sihir, yang menyihir adalah Labid bin Aqsam, disimpan di pelepah kurma, rambutnya dicuri, lalu diikat, ada 11 tusukan jarum, disimpan di sebuah sumur, ditimpa dengan batu, nama sumurnya di Irwan. Ya, kemarin sudah kita bahas. Dan ternyata mimpinya Nabi itu adalah hak. Begitu Rasulullah bangun, Rasulullah sadar dirinya terkena sihir. Maka Rasulullah mencari sumur itu, lalu melepaskan setiap tusukan jarum yang ada, dengan 1 tusukan jarum yang dilepaskan, 1 ayat dibaca. Allah yang perintahkan. Qul a'udzu birabbil falaq. 1 dicabut. Min syarri ma khalaq. 1 dicabut. Min syarri ghasiqin idza waqab. 1 dicabut. Terus sampai total ada 11 jarum yang terlepas, atau 11 ikatan, maksudnya ada 11 ikatan. Nah, bersama dengan itu hilanglah sihir Rasulullah SAW, dan ternyata 11 ayat itu adalah 2 surah, An-Nas dan Al-Falaq. Kalau kita gabung ayatnya, insya Allah jumlahnya 11. Kita satukan antara Al-Falaq dan An-Nas. Itulah sejarahnya kenapa mulai saat itu Rasulullah yang memberikan nama hadhi suratani mu'awidatain. Ini adalah 2 surah perlindungan. Makanya yang namanya perlindungan ini kita harus baca di setiap mengawali pagi dan mengawali waktu malam. Apalagi di waktu malam, biasanya kejahatan itu muncul di waktu malam kan, yang namanya dukun, yang namanya sihir, yang namanya jin, yang namanya perampokan, hampir semuanya di waktu malam. Makanya Rasulullah mengajarkan di dalam bacaan zikir pagi dan petang masuk ayat ini, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Begitupun di waktu pagi hari, ya, kita ingin mengawali aktivitas karena kita mungkin keluar rumah, bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang kita tidak kenal, maka butuh perlindungan. Jadi baca surah ini. Itulah sababun nuzulnya, sehingga sampai hari ini kita mengamalkan surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas sebagai zikir harian kita, atau kita katakan tadi ruqyah mandiri. Wallahu a'lam bishawab, wallahu yubariku fiik. Bagi teman sahabat Wijaya yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk unmute myself.
Silakan. Apa semua sudah jelas? Sepertinya sudah jelas ya, Pak Ustadz. Ini saya persingkat, tapi nggak ada pertanyaan ya. Saya khawatir banyak yang bertanya, makanya saya persingkat. Atau masih ada yang bisa dilanjutkan, Ustadz? Gimana? Atau ada yang bisa ditambahkan dari Ustadz? Oh, kita lanjut nih sampai jam berapa? Sampai 20 menit lagi, Ustaz. 20 menit lagi, baik. Ya. Bismillah. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, kita akan menarik kepada ayat yang ke berapa tadi? Yang ke-5, alladzi wasuwisu fi sudurin nas. Kita lihat. Tadi ada kata-kata sodar yang belum sempat kita kupas dengan tuntas. Ketika dikatakan sodar tadi, sodar ini adalah bagian hati yang paling luar, sehingga ketika ada perintah Allah yang masuk, kalau seandainya kita tidak segera melakukan, maka perintah itu baru sampai kepada sodar. Jadi gampang ukurannya. Ukurannya gini, kalau ada perintah kebaikan, nasihat kebaikan, misalnya ada ayo kita sedekah berjamaah. Kita dengar ajakan itu, kemudian ada perintah sholat, ada perintah infak, ada perintah haji, tapi tidak juga kita melakukan itu semua, artinya perintah itu baru masuk ke dalam sodar. Karena kalau baru masuk ke dalam sodar, berpotensi bisa kita lakukan, bisa juga tidak kita lakukan. Tergantung apakah yang muncul itu takwa kita atau fujur kita. Nah, itulah kata-kata apa? Sodar. Jadi kalau teman-teman mendapat satu kebaikan atau nasihat kebaikan, sulit untuk melakukan, berarti belum masuk ke dalam hati yang lebih dalam. Baru di luar, lapisan luar. Itulah sodar. Yang kedua, ada yang lebih dalam lagi namanya kolbun. Hati manusia ini namanya apa? Kolbun. Ya, tadi setan tempatnya di mana? Di sodar. Setan itu tidak masuk ke dalam kolbun kita. Nah, pertanyaannya kenapa yang namanya kolbun itu sifatnya suhulatul taqallub, dia mudah bolak-balik. Siapa yang membolak-balikan? Yang membolak-balikan itu adalah hawa nafsu kita, hawa kita. Kadang-kadang kita ini muncul dermawannya, ya dermawan. Kadang-kadang muncul bakhilnya, ya kita pelit. Itu adalah yang bermain adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, kalau perintahnya masuk ke dalam kolbun, kalau masuk ke dalam kolbun, ini kemungkinan bisa dilakukan, kemungkinan juga bisa ditinggalkan. Misalnya gini, ada perintah tentang Terang Jakarta ada program charging misalnya. Tapi kita baru masuk ke dalam sodar, itu tidak akan mungkin kita bisa menunaikan. Ya sudah, lepas begitu saja. Tapi kalau masuk ke dalam kolbun, dalam hati, tergantung apakah yang naik saat itu adalah takwa atau fujur. Kalau yang menerima adalah takwanya, ketika ada program charging Terang Jakarta, bismillah, pasti akan ikut. Karena takwanya yang muncul. Tapi ketika menerima perintah itu, justru fujurnya yang naik, dia tidak akan menerima. Karena hati itu suhulatul taqallub, dia mudah bolak-balik. Termasuk kalau ada sesuatu yang Allah haramkan. Wala taqrabu zina misalnya. Atau jangan Anda ini berbuat zalim, jangan berbuat zina, jangan korupsi. Ketika mendengar larangan itu, mana yang muncul? Apakah takwa atau fujur? Kalau takwanya yang muncul, dia akan meninggalkan yang Allah haramkan. Tapi ketika yang muncul adalah fujurnya, dia tetap akan melakukan yang namanya hal yang Allah haramkan. Itulah qalbun. Nah, yang ketiga, ini lebih hebat lagi, namanya apa? Fuad. Namanya fuad. Dan fuad inilah yang menjadi apa? Yang menjadi penggerak. Ya, penggerak kita tuh fuad. Karena di sini juga dikatakan fuad itu bisa dikatakan akal. Quran tidak mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal basar wal qulub, tidak. Tapi Quran mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal basar wal afidah. Fuad yang dikatakan. Kenapa? Karena fuad ini fungsi fungsi hati yang membuat seseorang menjadi dia istiqomah dalam ketaatan. Itu fuad. Jadi kalau ada perintah tahajud, langsung masuk ke dalam fuadnya,
ya fuad, hati dan akalnya ini sampai ke dalam, maka dia sudah istiqomah. Dia istiqomah. Apapun amal soleh apapun ya nggak hanya tahajud. Ya, kalau seandainya ada perintah jangan gibah ya, gibah itu haram. Tapi masuknya ke dalam fuad, dia tidak akan pernah melakukan yang namanya gibah. Ya, dia hijrah, tapi perintah hijrah itu menembus ke dalam fuadnya, dia tidak akan pernah yang namanya mundur selangkah pun dalam masalah hijrah. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, sekarang yang paling dalam lagi namanya lub. Lub itu tadi dikatakan lubuk hati ya, bahasa kita tuh lubuk hati secara bahasa Indonesia lah. Tapi sebetulnya lub itu ya memang lapisan yang paling dalam sekali. Sampai orang yang seperti ini cirinya, kalau sudah masuk ke dalam lub, cirinya adalah ketika dia tertinggal atau terlewatkan dalam urusan ibadah, dia akan menyesal dan dia menangis. Ini hatinya para sahabat, para salafus saleh. Ya, misalnya teman-teman biasa tahajud, tiba-tiba qadarullah kesiangan. Setelah bangun kesiangan tidak tahajud, rasa-rasanya tuh ya Allah, sampai dia menangis, sampai dia menyalahkan diri sendiri. Ya Allah, kenapa aku tadi begadang ya? Kenapa aku tadi nonton bola ya? Sampai aku nggak tahajud. Kalau sudah seperti ini, itu perintah masuk ke dalam lub. Terlewat kajian misalnya, gara-gara mungkin qadarullah di jalan, nggak ada sinyal, qadarullah handphonenya lowbat misalnya. Nah, dia menyesal, ya Allah, kenapa nggak ikut taklim? Kenapa nggak? Nah, itu sudah lub namanya. Kita ada di mana sekarang? Renungkan. Apakah kita berada ketika menerima perintah Allah hanya sebatas sodar? Apakah sudah sampai perintah itu masuk ke dalam qalbun kita sehingga kita bisa lakukan dengan syarat ketakwaan kepada Allah? Ataukah bisa masuk ke dalam fuad kita sehingga bisa istiqomah, atau bahkan sudah menjadi kenikmatan dalam beribadah sehingga ketika kita lalai kita merasa penyesalan yang cukup berkepanjangan. Tapi ini tidak mungkin terjadi kepada orang kecuali sudah masuk perintah itu ke dalam hati yang paling dalam, yaitu lapisan lub namanya. Nah, inilah tentang masalah masalah lub, kemudian sodar, qalbun, kemudian fuad dan lub. Baik, saya lihat ada pertanyaan, silahkan disampaikan dulu pertanyaannya. Insyaallah. Ustadz mau bertanya mengenai ruqyah, ya, apakah ruqyah itu ada di dalam Al-Quran? Karena menurut pengalaman orang yang saya kenal berobat ke seorang ustadz atau siapapun itu melalui ruqyah, tidak pernah saya lihat orangnya sembuh. Iya, bismillah. Jadi gini, ruqyah itu Rasulullah mengatakan boleh orang diruqyah dalam dua hal. Yang pertama, tersengat binatang buas, kemudian terkena penyakit ain. Jadi ada dalam hadis Rasulullah disampaikan, ya artinya apa? Ketika Rasulullah yang berbicara, ini bukan bersumber dari sesuatu yang tidak valid. Ya, apapun yang Rasulullah katakan adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya ada ruqyah. Ruqyah dianjurkan. Tapi ini hadis asbabun nuzulnya adalah ketika ada seorang sahabat yang tersengat dengan kalajengking. Ya mohon maaf, bukan binatang buas, kalajengking. Tersengat dengan kalajengking, kemudian dia terkena penyakit ain, maka ini yang boleh diruqyah. Artinya apa? Ruqyah itu ada. Ruqyah itu ada. Dan kalau kita lihat ruqyah itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya semuanya adalah mengingatkan kita kepada Allah. Dzikir. Mungkin yang hatinya sudah terlalu lama kosong, ya kan? Yang hatinya sudah gelap, mungkin tidak ada cahaya, makanya diberikan apa? Diberikan bacaan-bacaan dzikir. Jadi ruqyah yang terbaik itu sebetulnya bukan diruqyah oleh orang lain, ruqyah diri sendiri. Dengan apa? Dengan baca doa. Setiap aktivitas apapun awali dengan doa. Makanya tidak ada para nabi kecuali para nabi mengawali aktivitasnya dengan doa. Semua baca doa. Dari bangun tidur, kemudian mau masuk kamar mandinya, kemudian memakai pakaiannya, kemudian bercerminnya, kemudian keluar rumah, naik kendaraan, sampai kembali ke rumah, makan, kemudian sampai tidur, semua ada doanya. Itu adalah bagian dari cara
meruqyah diri kita sendiri. Ya, jadi Rasulullah menganjurkan, ya, kemudian meruqyah diri sendiri juga dianjurkan, ya, karena itu bagian dari perlindungan kita kepada sesuatu yang buruk yang mungkin menimpa kita. Namun kalau andainya dikatakan orang yang sudah berobat berkali-kali mungkin ke ruqyah tapi kok nggak sembuh ya Ustadz. Nah ini yang salah. Kita itu kalau berobat tolong niatnya bukan untuk mencari kesembuhan. Karena kalau kita berobat mencari kesembuhan, kita akan menuhankan rumah sakit. Kita akan menuhankan dokternya. Kita akan menuhankan obatnya. Kita akan menuhankan pakar ruqyahnya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau berobat, apa niatnya? Sunnah. Rasulullah ketika ingin berobat, Rasulullah mengatakan, sunnah, berobat itu bagian dari sunnahku, kata Nabi. Rasulullah juga ketika sakit berobat, tapi pertanyaannya, apakah Rasulullah setelah berobat sembuh? Justru Rasulullah setelah berobat, sakitnya tambah parah, sampai akhirnya wafat. Jadi nggak ada jaminan orang yang berobat itu sembuh. Ya, karena apa? Yang memberi kesembuhan itu hakikatnya adalah Allah. Yang penting bagi kita adalah tetap kita ikhtiar. Karena yang namanya apa? Berobat itu bagian daripada ikhtiar kita untuk meminta kesembuhan dari zat yang maha menyembuhkan, yaitu Allah. Coba deh indah kita. Kalau kita ini nggak bersandar kepada apa? Kepada dokter, kepada obat, ya sudah. Kita berobat saja sudah, berobat bismillah, niatkan untuk sunnah. Ketika nanti tidak sembuh, artinya apa? Allah yang lebih tahu keadaan kita seperti apa. Nah, jadi perbaiki niat kita. Ruqyah, selama itu ruqyahnya syariah, silahkan, bismillah. Ya, tapi kalau memang kita sudah tahu, ternyata orang yang sering minta ruqyah itu Ustadz akan hilang kesempatan masuk surganya tanpa hisab. Ya, artinya apa? Berarti kita sudah tidak dapat kesempatan masuk surga tanpa hisab kalau kita sengaja minta di ruqyah. Jadi teman-teman yang memang butuh ruqyah, silakan ruqyah. Ya, tapi lebih baik adalah meruqyah diri sendiri. Syukran lakum, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu yubariku fiik. Ustadz, jika hati orang tua kita sudah terlanjur mati, apakah bisa dihidupkan melalui doa anak-anaknya? Kemudian, apakah ada doa atau zikir lain agar hati kita tidak selalu was-was? Baik, jazakumullah khair. Hati yang sudah mati ini memang berat, teman-teman. Ketika dikatakan beberapa contoh yang disampaikan melalui sirah yang ada, seperti hatinya Abu Lahab. Abu Lahab itu sudah distempel hatinya mati oleh Allah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Hatinya stempel mati. Kenapa? Karena kekufurannya kepada Allah, kemudian kebenciannya kepada Islam, ini yang sudah mendarah daging. Sehingga dimatikan hatinya oleh Allah sampai 10 tahun setelah turun surah Al-Lahab, masih hidup itu Abu Lahab. Secara logika kita, 10 tahun dia masih diberikan kesempatan hidup, bisa nggak dia taubat? Harusnya bisa. Tapi karena Allah sudah kunci hatinya, maka Allah tidak berikan kesempatan kecuali Allah hinakan namanya Abu Lahab. Termasuk Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah seorang pakar bahasa pada zaman itu, ahli syair yang luar biasa. Dia jumpa dengan Rasulullah, ngobrol dengan Rasulullah, dan dia tahu kalau Quran itu adalah mukjizat. Sampai dia mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah mendengar kalimat seperti ini. Dan aku yakin ini bukan dari perkataan jin ataupun manusia. Ini pasti perkataan Allah. Tahu Quran itu perkataan Allah. Tapi ternyata Walid bin Mughirah tetap saja tidak beriman. Bahkan mengatakan Quran itu sihir. Hatinya distempel oleh Allah. Hatinya mati. Ini yang bahaya. Kalau hati sudah sampai mati, dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati yang sakit itu, hati yang sudah mati, yang sudah koreng, tidak ada yang ditambahkan kecuali adalah kematian, kegelapan-kegelapan. Ya. Tapi sebagai anak, kita nggak boleh putus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Selama masih ada iman, selama masih ada nafas, selama ruh belum terpisah dengan jasad, terus minta kepada Allah. Dengan mencari waktu-waktu mustajab, dengan mencari tempat-tempat yang mustajab, dengan mencari keadaan yang mustajab.
mudah-mudahan dengan wasilah itu Allah akan luluhkan hati orang tua kita. Allah akan luluhkan hati teman-teman kita yang mungkin dikatakan hatinya mengeras seperti batu. Nggak usah putus asa. Batu saja yang keras dengan air, ditetes air, lama kelamaan batu itu akan sampai bisa berlubang. Itu batu yang keras. Nah, hati kita apakah sekeras batu? Maka jangan apatis dengan mendoakan orang lain. Tetap doakan. Bismillah. Semoga saya juga bisa ikut mendoakan buat siapapun sahabat-sahabat yang memang qadarullah memiliki keluarga atau apapun yang hatinya memang kita lihat hatinya sudah keras. Tapi Allah tidak pernah yang namanya zalim kepada hambanya. Ketika dengan khusyuk kita meminta kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah akan bukakan. Nah, itulah ketika berbicara tentang masalah hati yang keras. Nah, sekarang doa untuk agar hati kita itu tidak mati, kemudian hati kita itu terus hidup. Banyak sekali doa yang diajar Rasulullah SAW. Ya, diantaranya yang sering kita bahas juga, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kemudian doa juga dengan kata-kata Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati diyani wa qahrur rijal. Itu semua adalah penyakit hati. Itu ada doa untuk penyakit hati. Termasuk doa yang tadi dibaca oleh siapa? Fatimah. Ya, Fatimah ketika mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu juga doa yang baik untuk kegelisahan kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu yubariku fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Bagaimana cara menjaga hati agar kolbu ini agar tetap bersih? Apakah ada doa dan amalannya? Ya, jazakillah khair. Menjaga hati agar tetap bersih pastinya adalah jangan sampai memasukkan urusan-urusan dunia ke dalam hati kita. Karena kalau hati ini sudah tercampur dengan al-aqwan fil qalb. Aqwan itu jamak dari kaun. Kaun itu ayat-ayat Allah. Termasuk ayat Allah itu ada kauniyah, ada kauniyah. Kauniyah ini yang sering masuk ke dalam hati kita. Seperti jabatan, kemudian harta benda kita, rumah, mobil, bisnis, kemudian pasangan hidup kita. Pokoknya yang sifatnya kauniyah, harta duniawi ini, kalau sampai masuk ke dalam hati, maka mustahil hati kita bisa bersih. Hati-hati. Ini penyebab salah satu penyebab kenapa hati itu mati, ya hati itu kotor dan mati. Ya, maka bersihkan dari itu semua. Jangan masukkan dunia ke dalam hati kita. Seperti persis orang nelayan, teman-teman. Nelayan itu kalau seandainya dia pergi ke tengah laut, di depan air, di kanan kirinya air, belakangnya air, dia tidak mungkin mengambil air untuk masuk ke dalam perahunya. Kenapa? Karena takut celaka, tenggelam itu kapal kalau seandainya diisi dengan air. Begitupun kita, kalau kita ingin selamat dari tenggelamnya dengan dunia, walaupun di hadapan kita ada apartemen, ada bisnis yang hebat, di sebelah kanan ini ada apartemen, sebelah kiri ada jabatan, sebelah kanan di belakang kita ada investasi. Boleh, silahkan, tapi jangan sampai semua itu masuk ke dalam hati, sekecil apapun. Karena kalau sudah masuk, tenggelam kita dengan dunia. Itu yang bahaya. Ya, bersihkan dari apa? Dari yang namanya ayat-ayat kauniyah yang masuk ke dalam hati kita. Ya, yakinkan semua itu milik Allah, semua akan kembali kepada Allah, semua itu hanya amanah, dan semua akan diminta pertanggungjawaban. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian yang kedua, apa? Yang kedua, jauhkan diri kita dari kelalaian. Nah, untuk membersihkan hati agar tidak kotor, jangan sampai kita menjadi orang lalai. Nah, ciri orang lalai itu apa? Suratul A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal ins. Katsirun minal jinni wal ins. Banyak sekali nanti penghuni neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Apa sebabnya? Satu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya apa? Hati, qulub. La yafqahuna biha. Tapi tidak berpikir dengan hatinya.
ini halal, ini haram. Dia tidak berpikir, semua dihajar saja. Naudzubillah. Yang kedua, walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi enggak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini azan, ini bacaan Quran, ini peringatan yang baik. Dia tidak pernah mendengar itu. Yang ketiga, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi enggak pernah melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dia tidak melihat ayat-ayat Allah, ayat Quran tidak dilihatnya. Ada musibah, ada bencana. Dia tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Padahal matanya melihat. Itulah yang dikatakan orang-orang yang apa? Ulaika kal an'ami balhum adol. Orang seperti itu seperti binatang, kata Quran. Bahkan lebih hina dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, kalau kita ingin terbebas dari lalai, dari sifat lalai tadi, agar hati kita tetap bersih, maka gunakan hati kita atau akal kita untuk berpikir. Oh, ini kenapa ini nggak boleh ya? Oh, ini kan haram ya. Oh, ini kan syubhat ya, tinggalkan. Lalu gunakan telinga kita untuk mendengar. Oh, ini panggilan adzan nih. Ini panggilan haji nih. Aku sudah mampu nih, berangkat nih. Oh, dikasih mata kan untuk melihat yang baik-baik, yang Allah ridho. Baca Quran. Untuk melihat yang namanya apa? Tadabbur alam, tafakkur. Oh, aku gunakan untuk itu. Kalau itu sudah tertanam, hati kita bersih. Kita jauh dari sifat lalai. Yang ketiga, apa? Penyebab daripada hati kotor sampai akhirnya mati adalah ittibaul hawa. Ikut kepada hawa nafsu terus. Makanya salah satu membersihkan hati, apa tadi? Satu yang pertama, jangan masukkan yang namanya urusan dunia ke dalam hati kita. Supaya tidak tenggelam dengan dunia. Yang kedua, bersihkan diri dari sifat lalai. Karena sumber kelalaian itu ada di hati. Yang ketiga, apa? Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Fa'amma man utiya. Atau dikatakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Siapa yang bisa menjaga dirinya atau hawanya dari apa? Dari yang namanya maksiat. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apalagi? Yang keempat pastinya dengan perbanyak zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang dan hati akan bersih. Kemudian yang terakhir perbanyak istighfar. Karena satu kali istighfar sukilah qalbah, bening hatinya. Satu kali bening hatinya. Dua kali bening hati. Terus sampai akhirnya apa? Banyak istighfar, banyak taubat, maka bersih hati kita ini. Bersih hati kita ini. Ya, itu 5 hal yang bisa kita lakukan agar hati kita tetap terjaga dan terus selalu apa? Bersih. Syukranallah ya bariku fi. Ustaz, insya Allah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Siap, boleh. Apa hubungannya atau kaitannya antara surat An-Nas dengan surat Al-Falaq? Dan mengapa di dalam Al-Quran surat-surat ini diletakkan berdekatan, Ustaz? Baik, jazakumullah khair. Hubungan antara surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dikatakan seperti dua sejoli ya, kalkulana dua sejoli. Karena memang tadi digambarkan surah inilah yang turun ketika Rasulullah SAW terkena sihir. Jadi langsung dua surah ini turun. Rasulullah sampai mengatakan, unzila alayya suratan, turun kepadaku dua surat yang tidak pernah turun seperti dua surat ini sebelumnya. Jadi Rasulullah memuji surat ini karena apa? Karena sebelum ini nggak pernah turun seperti surat ini, kata Rasulullah. Dan apa rahasianya? Ketika membaca surah ini, Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca surah ini, hakikatnya dia mengundang cinta Allah dan mengundang ridha Allah, sehingga Allah cinta dan Allah ridha kepadanya. Itulah kenapa dikatakan ini surah mu'awwidhatain. Rasulullah mengatakan ini surah perlindungan. Ya, itu dari sababun nuzulnya. Kalau dari isinya, kenapa kok bisa berhubungan? Ya, Al-Falaq, An-Nas. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lihat, falak dikatakan di sini kul a'udzu birabbil falaq. Falak itu keadaan kan? Falak itu waktu kan? Waktu subuh maknanya. Ketika suratul Falaq, Allah berbicara tentang apa? Kul a'udzu, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara waktu subuh. Memelihara, menjaga, kemudian memberikan kenikmatan, pokoknya menguasai. Itulah kata-kata Rabb. Menguasai apa? Keadaan. Waktu subuh itu salah satunya. Waktu malam juga keadaan. Waktu hujan keadaan. Waktu sempit keadaan. Tapi ketika di dalam surah An-Nas, Allah berbicara bukan tentang keadaannya.
tapi berbicara zatnya. Siapa zatnya? Manusia. Kalau di dalam suratul Falaq ini adalah tentang keadaan, tapi ketika di dalam surah An-Nas yang dibahas adalah An-Nas, manusianya. Karena keadaan maupun manusia berpotensi mendatangkan keburukan bagi kita. Kadang-kadang nih ada orang ya keadaannya baik, nggak ada masalah. Ya kita sedang santai-santai di siang hari, keadaannya aman untuk kita bersantai di siang hari. Tiba-tiba ada manusia namanya jahat, mungkin dia melakukan perampokan, pencurian, ya bahkan pembunuhan di siang hari. Maka yang mendatangkan keburukan siapa? Manusia. Keadaannya mah nggak ada masalah. Begitupun sebaliknya, terkadang manusianya baik-baik, ya aman, semuanya aman-aman, tapi keadaan yang membuat kita tidak aman. Begitu tengah malam tiba-tiba mati lampu, gempa, ya, kemudian kita mungkin tertimpa reruntuhan, manusianya aman tapi keadaan membuat kita tidak aman. Ya, itulah kenapa dikatakan surah Al-Falaq An-Nas dia munasib. Ya, dia memang harus satu paket ketika dia disampaikan. Itu dari sisi apa? Dari sisi pembahasan ayat. Kemudian termasuk tadi juga sudah dibahas. Ketika surah Al-Falaq berbicara musta'ad bihnya hanya satu. Kita minta tolong kepada Allah dengan 4 permintaan, tapi cuman puji Allah cuman satu. Rabbul Falaq. Sementara dalam surah An-Nas, kita meminta satu perlindungan, tapi memuji Allahnya 3 pujian. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa seperti ini? Jawabannya ternyata karena ketika meminta perlindungan tentang masalah Al-Falaq ini, semuanya itu adalah tidak seberat keburukan yang hadir di dalam surah An-Nas. Makanya An-Nas lebih banyak kita memuji Allahnya. Nah, itulah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Beberapa alasan kenapa dikatakan surah Al-Falaq, surah An-Nas ini bagian dari surah yang memang tidak bisa dipisahkan. Syukran, Allah yubarik fiik. Jazakallahu khairan Ustaz. Insya Allah benar itu pertanyaan terakhir. Sebelum kita tutup, mohon doanya Ustaz buat teman-teman semua yang hadir hari ini, juga buat keadaan saat ini. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah semoga sahabat-sahabat Wijaya terus Allah kokohkan keimanannya, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, Allah keluarkan dari segala kesulitan-kesulitan hidup yang sedang menghimpitnya, dan Allah kumpulkan kelak di surga Firdausil A'la seperti Allah kumpulkan kita di siang hari ini. Dan khusus kita meminta kepada Allah untuk guru kita almarhum Ustadz Ridwan Mukri, semoga Allah angkat derajatnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala dzalika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma fa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasyuyuful mukhtalifatu wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Khususan ila ustadina al-mukarram almarhum Ustadz Ridwan Mukri. Allahumma gfir lahu
warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilu bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lakum ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.